Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Bertemu kembali sama Ibu. Hari ini kita akan pelajari materi minyak bumi ya. Ini salah satu KD terakhir di bab 1 ya. Nanti minggu depan kita akan melakukan penilaian harian ya. Oke, sebelum kita mempelajari materi bab ini, kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti kita ketahui, minyak bumi ini berasal dari hasil-hasil fosil di masa lampau ya, yang tertimbun berjuta-juta tahun. Bahkan ini berasal dari barang-barang purba ya, purbakala ya. Nah, ini proses pertumbuhan minyak bumi yang ada di dunia ya. Mulai dari tumpukan-tumpukan non-fosfor rock dan sampai porous rock ya. Di sini minyak, di sini gasnya ya, yang mengalami tumbukan atau goncangan sehingga dia membentuk timbunan minyak di dalam bumi. Ya, bisa kalian lihat di sini akumulasi dari minyak bumi yang dalam tanah itu mengalami migrasi pada suhu yang sangat tinggi ya, 120 derajat Fahrenheit, dan di sini ada campuran juga gas-gas yang ada dalam minyak bumi. Ini mengalami generasi beberapa tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan jutaan tahun sehingga membentuk minyak bumi. Ini generasi awal ya, membentuk migrasi dari awalnya membentuk dan ada silver rock yaitu sandstone-nya ya. Dan ini masih belum begitu banyak minyaknya ya. Terus generasi akhir ini terbentuk makin banyak minyak di permukaan bumi. Nah, untuk mengetahui minyak bumi biasanya digunakan alat yang namanya hidrofon yang bisa mengetahui sinyal dari minyak itu hingga 3000 meter ya di bawah laut. Ya, ini bisa kalian lihat jika ada minyak di dasar bumi itu akan memberikan sinyal-sinyal ke alat yang ada di permukaan laut. Nah, ini contoh kilang minyak yang ada di bumi, di perairan ya. Ya, ini juga contohnya luar biasa ya, kilang minyaknya. Ya, ini ada Indonesia. Ya, itu gambar-gambarnya tadi ya. Nah, sekarang apa komponen dalam minyak bumi? Yang pertama adalah golongan alifatik, yaitu golongan alkana baik rantai lurus maupun bercabang. Alkana rantai lurus merupakan komponen utama penyusun minyak bumi. Yang pertama adalah normal heptana ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini namanya normal heptana. Jika dia bentuk cabang, yaitu 2, 2, 3 trimetil pentana. Bisa lurus atau maupun bercabang. Ini adalah komponen dari minyak bumi ya, yang menyusunnya. Nah, yang berikutnya golongan alisiklik ya, selain yang lurus dan bercabang, ada juga yang siklik yaitu metil siklopentana. Dan juga termasuk golongan aromatik yang penyusunnya adalah benzena dan metil benzene atau toluena ya. Tapi presentasinya lebih sedikit dibanding yang tadi ya, yang rantai lurus. Ya, ini prosesnya. Pertama minyak mentah ya dimasukkan dalam tungku yang tadi yang dari perairan tadi ya, bawah laut. Itu diambil, kemudian dimasukkan dalam tanur yang sangat panas ini ya. Dia dipisahkan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Jika dia mendidih pada 400 derajat Celcius, ini paling bawah ya, yaitu berupa minyak pelumas, lilin, parafin, dan aspal. Ini masuk ke 400 derajat Celcius. Naik lagi 370 derajat Celcius. Ini masuk ke minyak bahan bakar industri ya, yang tahap yang kedua di sini. Kemudian pada suhu 300 derajat Celcius itu diesel bentuknya. Terus yang pas saat 200 derajat Celcius itu membentuk kerosin atau minyak tanah. Di atasnya lagi itu 150 derajat Celcius, ini bentuknya bensin atau gasolin ya, kita gunakan untuk kendaraan. Di atasnya lagi 20 derajat Celcius, titik didihnya itu masuk ke bentuknya gas ya, bisa untuk bahan bakar LPG ataupun
LNG ya, liquid natural gas. Nah, ini ya gambar destilasi bertingkatnya. Jika lebih jelasnya nanti di buku ya. Nah, ini juga sama tadi tanur-tanur yang ada dalam proses pemisahan minyak bumi ya menjadi bentuk-bentuk yang lebih kita gunakan. Ada bentuknya bensin, gas, minyak diesel, minyak industri, ya banyak sekali kegunaannya. Nah, dalam proses destilasi tadi, ingat destilasi ini adalah pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Yang lanjutannya perengkahan atau cracking ya. Cracking itu dipotong-potong atau dipecah yang tadi rantainya panjang menjadi yang lebih pendek. Setelah di cracking, terus di reforming ya, perubahan struktur dari hidrokarbonnya yang rantai lurus menjadi bercabang. Proses ini digunakan untuk meningkatkan mutu bensin. Yang selanjutnya ada polimerisasi yaitu penggabungan molekul-molekul sederhana menjadi molekul besar dan kompleks. Dan tahap selanjutnya ada treating, yaitu proses penghilangan zat pengotor pada minyak bumi yang menambah natrium hidroksida atau dengan hidrogenasi. Dan terakhir, menggunakan kristalisasi, yaitu proses zat berdasarkan perbedaan titik cairnya. Misalnya solar yang bercampur dengan lilin untuk memisahkan lilin menjadi kristalisasi. Ya, jadi ini proses-proses setelah destilasi tadi untuk menghasilkan minyak bumi. Hasil dari minyak bumi yang lebih berkualitas. Ya, ini tadi ya proses tenurnya, destilasi primer yang utama, ada yang bentuk residu, aspal, ada minyak berat, oil ya, lilin, pelumas, ini diaromatisasi, diesel, ini bentuknya solar, kerosin, diaromatisasi lagi menjadi parasilen, kemudian membentuk, bisa juga diubah menjadi barang baku serat sintesis. Gasolin apa? Bensin ya. Terus propana menjadi LPG ya yang kita gunakan untuk memasak. Yang perlu diketahui di sini, bensin ini untuk menentukan kualitas bensin digunakan bilangan oktan, yaitu bilangan yang menggunakan jumlah isoktana dan bensin standar. Kita gunakan di sini adalah campuran normal heptana dengan isoktana ya, atau 224 trimetilpentana. Ya, ini strukturnya ya. Untuk normal heptana ini struktur dari isoktana ya, 224 trimetilpentana. Ya, bensin dengan bilangan oktan 85 berarti itu bensin memiliki efisiensi setara dengan 50% isoktana dan 15% normal heptana. Jadi makin tinggi nilai oktan itu makin baik kualitas dari bensin. Kalian sering ya ke pom bensin itu ada bensin yang jenisnya turbo atau yang lebih tinggi lagi yang harganya lebih di atas bensin biasa. Itu biasanya menggunakan bilangan oktan yang di atas 85 ya. Yang memiliki kualitas bensin yang lebih baik. Karena bahan itu menggunakan tambahan tel itu meningkatkan kualitas bensin. Tel itu adalah tetraetilet ya, atau rumusnya Pb C2H5 4 kali. Ya, untuk menghindari hasilkannya polutan terhadap senyawa timbal, maka tel ini diganti dengan MTBE atau metil tersier butil ether ya. Ini metil tersier butil ether ini atau MTBE ini bisa juga digunakan untuk meningkatkan kualitas bensin. Berdasarkan bilangan oktan, bensin digolongkan menjadi 3, yaitu premium bilangan oktan 85 ya, premium oktan ya, yang biasanya kita gunakan, atau Pertamax yang bilangan oktannya 92. Ada juga Pertamax Plus ya, bilangan oktannya 95. Artinya apa? Perbandingan isooktan dan normal heptana tadi hanya 5% ya, sisanya isoktana. Ya, ternyata dampak negatif pembakaran minyak bumi juga banyak ya. Yang pertama adalah sumber CO2. Ya, ini hasil pembakaran ya, yang bisa menyebabkan radiasi inframerah dari matahari. Nah, sifatnya ini tidak berwarna, tidak berbau. Akibatnya apa? Menghasilkan efek rumah kaca atau greenhouse effect. Dan bisa meningkatkan pemanasan global. Menghasilkan CO. CO ini adalah pembakaran tidak sempurna bahan bakar fosil ya, yang sifatnya beracun. Dan dia sama, tidak berbau dan tidak berasa ya. Ini akibatnya kalau terhirup oleh kita itu akan menyebabkan hemoglobin kita itu lebih mudah menyerap CO sehingga gaya ikat terhadap oksigennya berkurang. Nah, ini bersifat racun ya.
Ada juga menghasilkan SO2 atau SO3, ini senyawa yang bisa menghasilkan hujan asam ya. Atau NO dan NO2 ini juga membuat gangguan paru-paru atau mengakibatkan asbut ya atau smoke. Partikulatnya dari asap, debu, pasir halus akibatnya mengganggu daya pandang, mengganggu pernapasan, mendorong pembentukan awan dan hujan. Dan berbahaya lagi itu adalah partikel timah hitam, yaitu sumbernya dari pembakaran bahan bakar mental ya. Akibatnya keracunan ringan menyebabkan kerusakan otak, ginjal, dan hati. Adapun hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama metana ya. Metana ini digunakan untuk pembakaran ya yang ada dalam LPG. Kemudian ada etana. Etana ini biasanya digunakan untuk bahan plastik ya, atau PVC yang biasanya untuk pipa ya. Pasti kalian pernah dengar PVC, polyvinyl klorida. Selanjutnya propana. Propana ini digunakan sebagai bahan baku pemuatan gliserol, propolipropilena, nitrogliserin yang sangat bermanfaat ya. Kemudian butana. Butana ini diproses cracking menjadi butadiena untuk bahan pembuatan karet sintesis. Ada benzena. Benzena ini bukan bensin ya. Benzena ini CN6 diubah menjadi stirena, kumena, dan sikoheksana untuk membuat karet. Kalau kumena untuk membuat bahan perekat resin, dan TNT. Apa TNT? TNT ini trinitrotoluena yang biasa digunakan untuk peledak ya. Sedangkan sikloheksana untuk membuat nilon. Nah, untuk bahan pangan, hidrokarbon juga bermanfaat untuk antioksidan. Natrium benzoat untuk pengawet makanan pada kaleng ya. Sakarin itu pengguna untuk gula, asam asetat untuk pengawet makanan atau menambah selera makan. Banyak lain lagi ya untuk bahan pangannya. Untuk bahan sandang ini butadiena untuk membuat nilon, benzena untuk membuat deterjen sintesis atau ABS yang biasa digunakan untuk deterjen ya. Kemudian bidang papan yang lain PVC tadi sudah disebutkan. Kemudian bidang perdagangan ada isobutilena sebagai bahan dasar MTBE ya, metil konser butil ether yang digunakan untuk meningkat mutu bensin. Ada juga polipropilena yang digunakan sebagai karung plastik. Nah, di bidang seni juga digunakan untuk polyvinyl acetate digunakan untuk pengusir cat ya. Cat ini ya sangat penting untuk memperindah dan meningkatkan nilai seni. Sedangkan dalam estetika, gliserol diperoleh dari propilena digunakan untuk bahan pelembab dari pelembut pada lesion ya. Ada juga aseton untuk cat kuku atau kutex. Nah, tugas untuk kali ini kalian coba gambarkan yang pertama tahap pembentukan minyak bumi tadi. Yang kedua jenis minyak bumi ya berdasarkan perbedaan titik didih dan beserta manfaatnya masing-masing. Yang ketiga sebutkan dampak negatif pembakaran dari minyak bumi. Yang keempat, sebutkan kegunaan dari hidrokarbon. Ya, tadi banyak sekali ya kegunaan dari hidrokarbon. Ya, ini yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Selalu semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.